mengubah pecahan menjadi desimal. Sejatinya bentuk pecahan atau rasional itu merupakan bentuk lain dari sebuah pembagian. Jadi ketika dua bilangan real itu dibagi, nah itu bisa kita ubah bentuknya menjadi sebuah bentuk fraction atau pecahan. Ya, jadi bilangan pecahan itu atau bilangan rasional itu ketika bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat gitu kan. Pecahan itu berarti kan bilangan bulat per bilangan bulat. Nah, ketika bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat, ya kan ada dua kemungkinan. Jika memang yang dibagi itu nanti akan menghasilkan bilangan bulat, ya berarti dia habis dibagi, ya kan. Jika hasilnya bilangan bulat juga, ya bilangan bulat juga, maka kita bisa mengatakan bahwa si pembilangnya ini ya habis dibagi. Ya, habis dibagi siapa? Habis dibagi oleh pembaginya. Nah, tapi ya in other case, gimana kalau misalkan hasil dari bilangan bulat per bilangan bulat ini ya tidak habis dibagi. Ya, jadi bagaimana kalau misalkan dia tidak habis dibagi? Ya, tidak habis dibagi atau bersisa. Nah, bilangan yang dihasilkan dari bilangan bulat per bilangan bulat yang tidak habis dibagi atau bersisa itu disebut sebagai bilangan desimal. Ya, desimal, atau mungkin kalian lebih akrab menyebutnya sebagai koma-komaan gitu ya. Koma-komaan. Nah, bagaimana kita bisa menghasilkan bentuk pecahan menjadi bilangan desimal? Ya, nah itu tidak lain dan tidak bukan kita menghasilkannya melalui perhitungan dengan pembagian bersusun atau pembagian porogapit gitu. Contoh misalkan gini. Contoh misalkan kita tahulah bahwa 1/2 itu sama dengan 0,5. Tapi bagaimana dia bisa dihasilkan? Nah, pembuktiannya bisa kita lakukan dengan porogapit, yaitu ya 1 sebagai yang dibagi dan 2 sebagai pembagi. Nah, 1 dibagi 2 nggak bisa. Ya, seperti yang pernah gua ajarkan sebelumnya tentang pembagian bersusun atau porogapit. Ketika sebuah bilangan yang ada di dalam kurung ini ya tidak dapat dibagi dengan pembaginya, maka kita berhak menuliskan 0 di atas. Gitu. Dia nggak mampu dibagi, maka tuliskan 0 di atas. Nah, 0 dikali 2 hasilnya berapa? 0. Nah, lalu kita buat pengurangan di sini. Nah, 1 dikurang 0 ya 1. Nah, 1 dibagi 2 nggak bisa lagi nih. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah menulis 0 lagi? Tidak. Yang kita lakukan adalah menuliskan koma. Oke, koma. Nah, setelah koma ditulis di atas, di samping 0, maka kita perlu menambahkan 0 di belakang 1. Gitu, atau di belakang angka yang nggak bisa dibagi tadi. Gitu. Nah, 10 dibagi 2 berapa? 5. Nah, 5 dikali 2, 10. Nah, kita kurangin deh. Berapa hasilnya? 0.
Nah, jadi hasil dari 1 dibagi 2 adalah 0,5. Lagi yang familiar buat kalian, misalnya 1 dibagi 4 ya, atau 1/4 itu kan 0,25. 1/4 itu 0,25 ya kan, berarti 1 dibagi 4. Nah, 1 dibagi 4 nggak bisa, berarti kasih 0 di atas. 0 dikali 4 0 gitu, kurangin, hasilnya 1. 1 dibagi 4 nggak bisa ya, berarti kasih koma. Setelah kasih koma kita kasih 0. Nah, 10 dibagi 4 nggak bisa juga, maka cari yang mendekati. Ya, bukan nggak bisa sih, nggak ada. Ya, nggak ada 10 dibagi 4. Tapi cari perkalian dari 4 yang mendekati 10 hasilnya. Berapa? 2. Karena 4 kali 2, 8. Gitu. Ya kan, 2 dikali 4 adalah 8. Kita kurangin. Ya, 10 dikurang 8, berapa? 2. 2 dibagi 4. Berapa? Nggak bisa. Apakah kita harus menambahkan 0? Nggak perlu. Karena udah tadi. Sekali doang. Ya, udah. Nah, terus apakah kita menambahkan koma lagi? Enggak, masa komanya ada 2. Jadi 0,2, bla 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 bla. Nah, berarti kalau 0 dan koma sudah ditambahkan di awal, ya berarti kasih 0 aja di sini. Di samping 2. Nah, 20 dibagi 4 berapa? 5. 5 kali 4 20 gitu ya, 0 hasilnya. Ya udah, berarti 1 dibagi 4 adalah 0,25 gitu. Contoh lagi, misalnya untuk yang bilangannya puluhan deh, misalkan berapa ya, 25 dibagi 2. Nah, karena pembaginya cuma 1 digit, maka ya yang dibagi juga atau yang di dalam kurung 1 digit dulu. Berarti 2 dibagi 2 berapa? 1. 1 kali 2 2. Nah, kita kurangin. Nah, 2 dikurang 2 kan habis. Udah, nggak usah ditulis nolnya. Turunin 5-nya. Set. Ya kan? 5 dibagi 2 berapa? 5 dibagi 2. Gak ada kan perkalian 2 yang hasilnya 5. Tapi yang mendekati ada. Berapa? Yaitu 2. Karena 2 kali 2 4 hasilnya. 2 kali 2 4. Nah, 5 dikurang 4 berapa? 1. Ya, 1 dibagi 4 dibagi 4. 1 dibagi 2 kagak bisa. Ya kan? Gak ada maksudnya. Nah, ya udah. Ya, enggak ada. Dia ding nggak bisa ding. 1 dibagi 2 kagak bisa, ya kan? Nah, kita belum nambahin 0, belum nambahin koma. Ya kan? Nah, karena di sini udah udah ada 2 digit ya. Nah, maka kita perlu menambahkan berapa? Menambahkan koma saja cukup. Gitu. Ya. Jadi karena di sini kita tambahin koma, maka di sini 0. 10 dibagi 2 berapa? 5. 5 kali 2 10. Gitu. Nah, habis kan? Berarti ini hasilnya 12,5. Berarti bentuk pecahan 25/2 itu adalah ya 12,5. Gitu. Atau ada gak cara lain selain selain menggunakan porogapit untuk angka-angka tertentu ya? Ya misalkan kayak gini deh, 25 dibagi 2 gitu. 25 dibagi 2 itu kan berarti 24/2 ditambah dengan 1/2. Ya kan? 24/2-nya, 24/2 kan 12. Gitu, ditambah ya 1/2 itu 0,5. Hasilnya adalah 12,5 gitu. Tapi ini kalau misalkan kita udah ngerti pecahan. Kalau yang belum ngerti ya udah, nanti boleh lu pahami dulu bagaimana operasi pecahan gitu. Kalau lu belum paham ya ini dulu aja, porogapit gitu. Contoh keempat,
misalnya gini. 125 per 12. Berapa bentuk desimalnya? Berarti ini 125 dibagi dengan 12. Nah, pembaginya 2 digit, berarti ini juga 2 digit. 12 dibagi 12 berapa? 1. 1 kali 12, 12. Nah, dikurangin. Habis tuh 12 kurang 12 kan. Tapi nggak usah tulis nolnya. Langsung turunin angka yang masih ada. Nah, itu 5. 5 bagi 12 kagak bisa. Ya kan, kasih 0. Kasih 0. Set. Ya, 0 kali 12, 0. Ya, 5 dikurang 0, 5. 5 dibagi 12 kagak bisa juga. Apakah nambahin 0 lagi? Kagak perlu. Tambahin apa? Koma. Nah, berarti ini tambah 0. 50 bagi 12 berapa? Ya, 4. Karena 4 kali 12 48. Perkalian lo harus sudah lancar kalau mau kayak gini. Ya kan? Nah, 4 kali 12 48. Berapa nih? Kurang 2. 2 dibagi 12 kagak bisa. Apa yang harus kita lakukan? 0 udah dikasih, koma juga udah dikasih, maka kita tambahin 0 aja di belakangnya 2. Gitu. 20 bagi 12 berapa? Ya, kalau 2 ya 2 dikali 12 aja 24. Berarti nggak boleh lebih dari 20 kan? Maka 1 aja. Itu 1 kali 12 ya 12. Berapa hasilnya? 8. Nah, ini masih panjang perjalanan. Apakah perlu dilanjutkan? Ya silakan aja, kalau mau dilanjutin masih bisa. Tapi kan kalau kita mau ngambil 2 angka di belakang koma itu sebenarnya udah cukup sih. Gitu. Ini masih bisa dilanjutin, tapi kalau misalkan mau kita ambil 10,41 pun udah cukup. Gitu. Ya. Nah, dan untuk memudahkan perhitungan yang menghasilkan desimal ini, ya kita juga mesti teliti, teman-teman. Telitinya adalah pastikan bahwa pecahan tersebut nggak bisa diperkecil. Gitu. Nggak bisa diperkecil tuh berarti nggak bisa dibagi lagi dengan angka yang sama. Gitu. Nanti ntar kalian bisa tonton video setelah ini mungkin ya, tentang bagaimana kita bisa mengubah pecahan senilai. Pecahan senilai itu berarti kita bisa memperbesar sebuah bilangan bentuk pecahan, ya, tapi kita juga bisa memperkecil sebuah bilangan bentuk pecahan. Oke? Semoga bisa dipahami.